Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada saat pentasbihan rumah Allah, berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit. Lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Condangkanlah hatiku kepadamu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya,
apa yang ada padaku. Yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka, kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan, tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sanda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, adat istiadat mengatur kehidupan orang di dalam bermasyarakat dan juga di keluarga. Adat istiadat terkadang memberatkan orang untuk mematuhinya. Sebaliknya terkadang berguna bagi kehidupan dan terkadang juga bersinggungan dengan ajaran agama atau kehendak Allah. Adat istiadat berbeda-beda setiap daerah atau wilayah tertentu tergantung kondisi latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat di daerah atau wilayah tersebut. Seringkali perbedaan adat istiadat menimbulkan konflik dan pertentangan. Bahkan tidak sedikit terjadi pertumpahan darah. Sebab yang seorang mengklaim adat istiadatnya yang paling benar dan memaksa orang lain berlaku seperti kebiasaan adat istiadatnya. Misalnya, masyarakat Yahudi biasanya mencuci tangan sebelum makan. Dan ketika melihat murid-murid Yesus tidak berlaku seperti mereka, maka Yesus ditegur oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bukankah murid-murid Yesus juga orang Yahudi yang semestinya menuruti adat Yahudi, yaitu mencuci tangan sebelum makan? Yesus tahu maksud dan tujuan dari orang Farisi mempertanyakan masalah mencuci tangan dan kaitannya dengan kebiasaan adat istiadat Yahudi. Mari kita dengar jawaban Yesus. Markus pasal 7 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Apa maksud perkataan Yesus? Yang mengingatkan kepada mereka tentang nubuat Yesaya, tentang kemunafikan bangsa Yahudi. Sering terjadi kemunafikan di dalam menerapkan suatu peraturan dan ketentuan yang secara kasat mata terlihat baik, padahal di dalamnya terkandung suatu tujuan yang terselubung kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Cilakanya, mengatasnamakan agama atau berani mengatakan ini perintah Tuhan Allah dan mengintimidasi dan mengancam orang lain bila melanggar atau tidak mematuhinya. Bangsa Yahudi sangat terkenal sikapnya mendua hati kepercayaannya kepada Allah. Di satu sisi mereka menyembah Allah, dan di sisi lain menyembah Allah lain yang bukan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu Allah yang disembah oleh leluhur mereka. Ketika hidup mereka menderita kesusahan dan terancam oleh bangsa lain, maka mereka menyembah Allah seraya memaksa Allah menolong mereka, dan sebaliknya ketika hidup mereka baik-baik saja, maka mereka berpaling dari Allah dengan menyembah Allah dan ilah lain berupa dewa-dewi yang mereka sembah. Bagaimana dengan sikap kita kepada Allah? Kita introspeksi diri masing-masing, dan bila berlaku seperti sikap orang Yahudi seperti nubuat Yesaya, maka segeralah bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, dan menyerahkan hidup dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, zaman semakin edan dan jangan sampai sikap hidup kita terseret oleh keedanan menjalani hidup ini, di mana yang benar menjadi salah, sebaliknya yang salah menjadi benar. Kecanggihan teknologi terlihat menguasai hampir segala bidang kehidupan orang di zaman supermodern ini. Misalnya, kecanggihan teknologi yang mampu merubah foto dirinya sesuai keinginannya menjadi seperti foto seorang artis atau aktor idolanya. Melihat orang lain menjalani bisnis atau hidup sukses tanpa mengandalkan Tuhan.
Dan terbukti hidup mereka semakin sukses, terkenal, dan dipuja-puji banyak orang. Maka menggoda orang lain meniru perbuatan orang sukses tersebut. Padahal seharusnya yang kita tiru dan ikuti sikap dan perbuatannya adalah sikap hidup Yesus semasa ia hidup di dunia yang bisa kita ketahui dari Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu terkasih, mari kita baca Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jangan sampai kita lebih mengutamakan adat istiadat, peraturan yang dibuat manusia. Sedangkan kehendak Tuhan, kita abaikan atau menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hal utama dan terutama yang harus kita kerjakan di sepanjang hidup kita. Masa bodoh saja anggapan dan tudingan orang lain yang menyalahkan dan mempermasalahkan dirimu jika engkau sungguh-sungguh berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu perbuatan kita telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali adat istiadat dan peraturan manusia menjadi batu sandungan bagi kita untuk mentaati dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat, negara, termasuk gereja sekalipun. Ingatlah perkataan Yesus dalam Injil hari ini yang mengingatkan kita. Mari kita baca Markus pasal 7 ayat 8 dan 9. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Perbedaan antara adat istiadat dan firman Allah bergantung sikap seseorang menanggapi kebenaran yang sesungguhnya, yakni sejauh mana kita memahami kebenaran firman Tuhan dan mau hidup di dalamnya. Contohlah Rasul Paulus yang dengan bijaksana menanggapi desakan orang yang sibuk mempersoalkan etika dan adat istiadat dengan sikap penuh kasih, supaya ia dapat memenangkan jiwa orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 1 Korintus pasal 8, ayat 9 dan 13. Jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tidak boleh terpengaruh oleh omongan orang lain yang mau mengatur kebenaran menurut pendapatnya, dan seringkali mengatasnamakan adat istiadat. Tetapi kita hendaknya hanya bersandar kepada kebenaran Tuhan yang bisa kita ketahui dari firman-Nya, yang tertulis di Alkitab maupun melalui Roh Kudus yang menasihati dan memberitahukan tentang kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apakah menempatkan firman Allah dan hidup di dalam kebenarannya di atas semua adat istiadat dan peraturan manusia atau segala sesuatu yang bukan merupakan kehendak Allah?
Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan Firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.